Anak-anak ibu sekalian, mulai dari kelas 91, 92, dan 93. Kita bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendalami salah satu ciri atau kaidah kebahasaan teks persuasif, yaitu tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa-apa saja itu kalimat aktif dan kalimat pasif? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kalimat aktif. Anak-anak ibu sekalian, kalimat aktif ini tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin kamu sudah pelajari ini di kelas-kelas sebelumnya. Tetapi pada pertemuan ini, ibu akan menjelaskan kembali supaya kamu mengingat, merewind apa-apa saja yang kamu ketahui tentang kalimat aktif. Karena kalimat aktif ini juga salah satu ciri kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Artinya dalam pidato persuasif. Artinya kalimat aktif ini banyak kita temukan di dalam teks pidato. Ya, apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif itu dikatakan aktif subjeknya melakukan tindakan atau pekerjaan sebagaimana dinyatakan pada predikat. Ya. Ingat saja, inti dari aktif ini subjek melakukan pekerjaan. Itu dia namanya kalimat aktif. Predikat dalam kalimat aktif ini, predikat itu posisinya setelah subjek. Berimbuhan me dan ber. Ya, ini artinya menasal. Menasal di sini maksudnya bisa me, bisa men, bisa mem, bisa meng, bisa menge, bisa menye. Ya, itu dia artinya nasal di sini. Jadi predikat dalam kalimat aktif itu berawalan me dan ber. Oke? Kita lanjut berikutnya. Subjek. Subjek itu apa? Subjek itu pelaku atau orang, bukan hanya orang. Subjek itu pelaku atau yang melakukan tindakan. Subjek itu apa-apa saja, Bu? Apakah hanya orang aja? Tidak. Subjek dalam kalimat aktif bisa orang atau manusia, bisa hewan, atau bisa hal yang dibendakan. Apapun benda mati yang bersifat kata benda, itu juga bisa menjadi subjek. Kita lanjut ke nih, contoh kalimat aktif. Para pengunjung memakai masker di arena bermain. Para pengunjung, ini subjeknya para pengunjung. Ini berarti manusia kan atau orang. Memakai, ini predikat. Masker objek, di arena bermain ini keterangan. Ya, ini keterangan karena dia didahului dengan adanya kata depan di. Oke. Kemudian, masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Ya, masyarakat subjek mengikuti predikat. Protokol kesehatan objek. Peserta didik belajar dari rumah secara online. Apakah ini contoh kalimat aktif? Ya, karena peserta didik subjek belajar. Ini juga predikat. Kan pekerjaan ini predikat belajar dari rumah. Keterangan tempat, secara online, keterangan cara. Ya. Kemudian, ibu berbelanja di pasar. Ini juga contoh kalimat aktif karena bisa kita perhatikan predikatnya berawalan ber. Jam dinding itu sudah mati. Jam dinding itu kan bukan orang, melainkan ini adalah benda. Bisakah ini berposisi jadi subjek? Bisa. Jam dinding itu sudah mati. Sudah mati ini predikat. Loh, Bu, kenapa ini tidak ada awalannya? Inilah dia yang disebut dengan kata kerja aus. 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 Aus itu artinya tidak mempunyai imbuhan. Ya. Jadi posisinya ini tetap sebagai predikat. Kemudian contoh berikutnya,
Rumahku berlantai keramik. Apakah ini contoh kalimat aktif? Ya, ini contoh kalimat aktif karena predikatnya berawalan ber. Berikutnya, singa menguasai hutan. Negara melindungi hewan-hewan langka. Jadi contoh mulai yang contoh pertama sampai dengan contoh terakhir ini adalah kalimat aktif. Ya, sudah sesuai tidak dengan ciri-cirinya ini? Ada subjek, predikatnya menggunakan awalan me, dan ada juga yang berawalan ber. Oke, itulah dia contoh kalimat aktif. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ciri kalimat aktif. Dari contoh yang sudah kita perhatikan tadi, bisa kita tarik ciri-cirinya apa-apa saja. Ciri yang pertama, predikatnya berimbuhan me dan ber. Itu sudah pasti. Kemudian, ada juga predikatnya tidak mendapat imbuhan. Walaupun dia tidak mendapat imbuhan, tidak menutup kemungkinan dia juga disebut dengan predikat. Karena ada predikat aus. Aus tadi artinya tidak mendapat imbuhan. Contoh, makan, lari, tidur, mandi, tinggal, dan lain sebagainya. Ada banyak contoh kata kerja aus. Ingat ya, kata kerja itu dia terdapat pada unsur predikat dalam kalimat. Nah, kalau kita lihat lagi contoh di sini. Contoh kalimat aktif berpredikat aus. Tadi sudah ada satu contoh, ini lagi contoh. Setiap hari saya mandi 3 kali. Ini kan kata kerja ini mandi. Posisinya tetap predikat meskipun ia tidak mendapatkan imbuhan. Inilah yang disebut dengan predikat aus atau kata kerja aus. Oke? Semoga anak-anak kami ingat ini. Kita lanjut ke jenis-jenis kalimat aktif. Ada beberapa jenis kalimat aktif. Ya. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Kalau dikatakan transitif berarti predikatnya memerlukan objek. Ya. Kalau dikatakan transitif berarti itu kalimat aktif di mana predikatnya memerlukan objek. Itu disimpan, diingat, dipahami. Apa contoh kalimat aktif transitif? Lihat ini. Dinas Kesehatan membagikan masker pada masyarakat. Dinas Kesehatan subjek membagikan predikat masker objek pada masyarakat keterangan. Kenapa ini keterangan, Bu? Karena dia terdapat kata pada. Itu adalah kata depan atau preposisi. Jadi pada masyarakat itu fungsinya di dalam kalimat itu sebagai keterangan. Contoh kalimat aktif transitif yang kedua. Murid-murid mengerjakan tugas sekolah di rumah. Murid-murid subjek mengerjakan predikat, di depan predikat terdapat objek. Itulah ciri dari aktif transitif. Nah, oke. Sampai di sini anak-anak kami paham ya? Karena ibu hanya menjelaskan kembali atau mengingatkan kamu kembali apa yang sudah pernah kamu pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat aktif transitif. Itu ada dua. Ada dua macam kalimat aktif transitif. Yang pertama kalimat aktif eka transitif. Yang kedua kalimat aktif dwi transitif. Apa-apa saja itu kalimat aktif eka transitif dan dwi transitif? Perhatikan. Yang dimaksud dengan kalimat aktif eka transitif itu kalimat aktif yang dilengkapi dengan objek tetapi tidak mempunyai pelengkap ataupun keterangan. Jadi polanya hanya subjek, predikat, objek. Itu dia eka transitif. Di depan predikat hanya ada objek. Di situ tidak diperlukan pelengkap ataupun keterangan. Ya, ini dia. Polanya hanya SPO. Contoh, ayah mengurus SIM. Ayah subjek mengurus predikat, SIM objek.
Inilah contoh EK transitif atau aktif EK transitif. Nah, selanjutnya aktif transitif yang kedua. Ada itu kalimat aktif dwi transitif. Dwi artinya dua. Berarti kalau kita lihat dari sini, pengertian aktif dwi transitif itu predikatnya memerlukan atau dilengkapi dengan objek pelengkap dan keterangan sekaligus. Ya. Jadi polanya ini dia. SPO, SPPL, SPOPEL. Pel ini artinya pelengkap ya, Nak. Lihat ini contoh. Ibu menjahitkan adik gaun cantik kemarin. Ibu subjek menjahitkan predikat, adik objek, gaun cantik pelengkap, kemarin keterangan waktu. Contoh kedua, Bambang menyuci tangan dengan sabun. Bambang subjek menyuci predikat, tangan objek dengan sabun, keterangan alat. Oke, itu dia dwi transitif. Perhatikan perbedaan kedua jenis kalimat aktif transitif itu ya, Nak. Di mana letak perbedaannya? Ingat. Nah, kalau tadi sudah kita masuk ke kalimat aktif transitif, sekarang kita masuk ke kalimat aktif intransitif. Intransitif di sini artinya kebalikan dari transitif tadi. Jika transitif predikatnya memerlukan objek, maka intransitif adalah kebalikannya, di mana predikatnya tidak memerlukan objek. Tidak memerlukan objek. Jadi pola dari kalimat ini, kalimat aktif intransitif ini, bisa dia SPK, SPPL, ya. Predikatnya tidak membutuhkan objek. Contohnya lihat ini. COVID-19 berdampak pada perekonomian. COVID-19 ini subjek, berdampak predikat, perekonomian, keterangan. Ya. Anjing menggonggong. Adakah arti dari kalimat anjing menggonggong? Ada. Karena syarat kalimat itu minimal dia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Contohnya ini. Ini termasuk jenis kalimat aktif intransitif. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, pesawat mendarat di bandara. Pesawat subjek mendarat predikat di bandara, keterangan tempat. Jadi jelas ya, Nak, di mana itu letak perbedaan antara kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Ini harus kamu pahami, Nak. Karena pelajaran ini tidak hanya kamu temukan nanti di SMP saja. Ini bahkan akan kamu bawa selanjutnya ke tingkat berikutnya. Untuk itu kamu jangan salah dasar. Oke? Lanjut kita. Nah, kalau tadi dia kalimat aktif, sekarang kebalikannya kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif itu subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Ya, dikenai. Berarti di sini subjeknya disebut sebagai korban. Karena dia dikenai pekerjaan. Korban maksudnya bukan korban yang macam-macam ya. Korban di dalam kalimat ini bukan makna yang sebenarnya. Oke? Nah, predikat yang digunakan dalam kalimat pasif itu adalah diterkean. Ini dia. Nanti perhatikan ciri contoh penggunaan predikat ini dalam kalimat akan ada pada slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke sini. Ciri kalimat pasif. Ciri kalimat pasif itu yang pertama subjeknya sebagai penderita. Yang kedua subjeknya dikenai tindakan oleh objek. Ketiga, ciri yang ketiga ini predikatnya berhubungan di, ter, atau terkan, atau juga kean termasuk ya. Kemudian yang keempat, biasanya diikuti dengan kata oleh, dengan. Yang kelima, predikat yang bergabung dengan pronomina atau personanya.
atau persona. Persona yang bergabung dengan predikat di sini biasanya nya, kau, ku. Nanti ada pada contoh. Ikuti slide berikut. Mataku kemasukan debu yang berterbangan. Tadi kan ciri dari kalimat pasif itu predikatnya kan termasuk berawalan ke-an. Ini dia kemasukan. SIM diurus oleh ayah. Ada penambahan kata depan oleh pada objek. Ya. Contoh yang ketiga. Buronan narkoba tertangkap oleh polisi. Predikatnya ini ciri persuasif ya. Predikatnya berawalan ter. 4. Pembelajaran dilakukan secara online selama COVID. Kemudian 5. Buah-buahan dicuci sebelum dimakan. Keenam, buku itu dibacanya. Lihat ya, ini tadi dia. Predikat menempel personanya melengket pada predikat atau lengket pada predikat. Nya kan di sini kan apa ini? Kata ganti orang. Ya, dibacanya. Jadi persona yang menempel tadi pada predikat itu nya, kau, ku. Ingat itu. Itu termasuk tadi ciri kalimat pasif. Buku itu subjek dibacanya. Predikat plus objek berulang kali. Berulang kali itu keterangan cara. Oke anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Semoga ya. Kalau tadi ada jenis kalimat aktif, sekarang ini jenis kalimat pasif. Bersama sebenarnya. Jenis kalimat pasif itu berdasarkan objeknya ada satu kalimat pasif intransitif, sama ya, predikatnya tidak membutuhkan objek. Dan kemudian yang kedua kalimat pasif transitif, di mana predikatnya di sini mempunyai atau membutuhkan objek. Contohnya bisa kamu lihat nanti pada slide ini. Sekarang jenis kalimat aktif berdasarkan predikat. Yang tadi itu kan ini lihat ini, yang pertama ini kalimat pasif tindakan, predikatnya berupa tindakan. Ya, predikatnya berhubungan di atau di kan. Contoh, kertas ujian dikoreksi oleh guru. Dikoreksi ini tindakan. Itu adalah kalimat pasif berdasarkan predikatnya. Kemudian yang kedua, kalimat pasif keadaan. Predikatnya ini berupa keadaan. Predikat dalam kalimat pasif keadaan ini biasanya berimbuhan ke-an. Adik kedinginan karena hujan. Kedinginan itu kan keadaan. Dan posisinya dalam kalimat ini sebagai predikat. Oke, itulah tadi dia jenis kalimat pasif. Nah, di sini pada bagian ini kita ingin mengetahui bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Bisa rupanya Bu, diubah atau dibolak-balik? Bisa. Caranya perhatikan ini. Cara yang pertama untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yang pertama, kalimat aktif pastikan dulu ya. Yang pertama, pastikan dulu kalimat aktif itu mempunyai objek. Kalau kalimat aktif yang ingin kamu ubah itu mempunyai objek, maka dia bisa dioper ke kalimat pasif. Yang kedua, cara yang kedua, mengubah posisi objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Ya, cara yang ketiga, ubah kata kerja me dan ber pada kalimat aktif menjadi berimbuhan di dan ter pada kalimat pasif. Perhatikan contoh. Pemerintah menghimbau masyarakat agar memakai masker. Dari kalimat ini bisa kita ketahui bahwasanya ini adalah kalimat aktif. Ciri-cirinya tadi kan sudah
ada semua dalam kalimat ini. Nah, tadi kita pastikan dulu bahwasanya kalimat ini mempunyai objek. Adakah objek dalam kalimat ini? Ada. Ini dia, masyarakat. Ketika kita ingin menggabungkan atau mengopernya, menggantinya ke dalam kalimat pasif, maka objek pada kalimat aktif ini kamu ubah dia menjadi subjek pada kalimat pasif. Gitu ya. Masyarakat dihimbau oleh, penambahan kata depan oleh pemerintah agar menggunakan masker. Masyarakat dihimbau. Tadi kan menghimbau, sekarang dihimbau. Ya, caranya yang 1, 2, 3 ini kamu terapkan dalam kalimat ini, maka hasilnya inilah dia. Dari kalimat aktif dia berubah menjadi kalimat pasif. Sebaliknya, kalimat pasif juga bisa dirubah menjadi kalimat aktif. Yang pertama, pastikan dulu kalimat itu mempunyai objek. Oke? Kita lanjut. Berikut ini ada tugas. Ya. Tugasmu nanti sertakan tanggalnya ya, Nak. Tanggal kapan Ibu share video ini di kelasmu, tanggal itu yang kamu gunakan. Biasakan ketika kamu mengerjakan soal, pakai tanggalnya supaya tidak membingungkan. Oke? Nah, tugasmu tuliskan kalimat aktif dan kalimat pasif dari teks pidato berikut ini. Ini contohnya ya, Ibu ambil. Ibu kasih satu contohnya. 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, kamu lanjutkan. Ini kan hanya contoh Ibu kasih. Jangan pula kamu kumpul hanya contoh ini sama Ibu. Itu namanya kamu tidak sopan. Ya, kalau sudah Ibu buat contohnya seperti ini, kamu lanjutkan. Ikuti soalnya ini. Yang diminta adalah kalimat aktif dan kalimat pasif dari teks pidato yang sudah. Ya, ini juga. Ini nanti bisa kamu perhatikan sewaktu video ini sampai kepadamu. Oke? Demikian penjelasan Ibu tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Semoga anak-anak kami sekalian paham apa yang sudah Ibu sampaikan dan kerjakan tugasnya dengan mengandalkan kemampuanmu, bukan karena mencontek. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam sehat.